Ini ujian TAP ya. Ujian TAP ini kemarin kan kita sudah tahu itu ada kisi-kisi kan, ada kisi-kisi. Ya, ada berapa kemarin di halaman itu? Di halaman 137, Mbak. Di halaman 37. Itu kan kisi-kisinya kan ada 3. Ya, yang pertama, mampu mengidentifikasikan kelebihan atau kelemahan suatu peristiwa pembelajaran eksak non eksak. Itu yang pertama ya. Yang kedua, yang pertama apa tadi, Mbak? Mampu kelebihan dan kekurangan peristiwa kasus pembelajaran lah ya, pembelajaran eksak non eksak SD. Itu yang pertama. Nah, yang kedua apa? Yang kedua apa, Mbak? Analisis kelebihan dan kekurangan atau kelemahan pembelajaran eksak. Ya, yang ketiga apa, Mbak? Apa itu? Mampu mengembangkan apa? Alternatif pemecahan masalah pembelajaran eksak non eksak di SD. Nah, kemudian bawahnya beserta alasannya dalam rangka perbaikan kelemahan dan kualitas pembelajaran yang disajikan dalam kasus permasalahan pembelajaran berdasarkan PTK. Ya. Berarti ini itu ya. PSD kemudian mampu serta alasannya ya. Saya tulis juga kita ingat lah ya, beserta alasannya terus itu dalam perbaikan pembelajaran peningkatan kualitas, kemudian diakhiri dengan berdasarkan PTK ya. Kelas ini kisi-kisi untuk ujian TAP, kisi-kisinya seperti inilah. Sebenarnya apa yang disoroti? Yang disoroti ini yang disorot ya, harusnya lah. Ini tentang materi, tentang metode, tentang media, tentang pengelolaan kelas, terus tentang KDM, tentang evaluasi. Nah, ini yang disorot, ini yang menjadi bahan kajian ini kita ini. Jadi di dalam identifikasi masalah ya, di dalam analisis masalah ini selalu menyorot pada 6 aspek ya, 6 aspek. Itu yang di kanan sih, itu indikatornya ini. Jadi indikator itu adalah 6 aspek. Ini yang kalau kita mau membahas yang kemarin misalnya hal-hal penting lah ya, itu kan hal penting ada 6 aspek, ditinjau dari 6 aspek, dari materi,
metode pembelajaran seorang guru dalam kasus itu, kemudian medianya apa yang digunakan, kan itu kemarin. Terus ada juga pengelolaan kelasnya, ada keterampilan dasar mengajar dari awal sampai akhir, terus evaluasi atau tentang alat penilaian dan hasilnya, kan kemarin begitu. Jadi kalau kita menuliskan hal penting ya anunya ke sini ya, ketuanya ke sini. Kalau kita menuliskan permasalahan ya acuannya ke 6 aspek ini. Kemudian kalau kita menuliskan kelemahan kelebihan ya dari aspek ini. Kalau kita menulis penyebab ya dari 6 aspek ini, gitu loh. Baik, ini menjadi acuan ya. Acuan kita di dalam kegiatan ini, identifikasi dari kelebihan kelemahan sampai pada PTK, ini bisa dipandang dari 6 aspek. Nah, di dalam ujian TAP ini ya nanti panjenengan menghadapi soal ya, soalnya itu biasanya ya, soalnya itu biasanya ada dua kasus. Nah, kan sudah pernah saya sampaikan kan kalau tidak salah dulu ya, 2 kasus meliputi 1 kasus eksak, yang kedua non eksak. Eksak itu apa? Eksak itu apa? IPA. Terus apa lagi? Matematika. Nah, kalau yang non eksak apa? Bahasa Indonesia. Terus IPS. Terus apa lagi? PKN. Terus apa lagi? Apa? Ada yang lain nggak? Mapel yang lain? Bahasa Indonesia, IPS, PKN. Nah, di sini IPS ada berapa ya? Ada yang terkait dengan masalah pasar, masalah ekonomi, masalah sejarah mungkin, ya, perjuangan bangsa atau tentang ketatanegaraan dalam PKN. Ini juga ditampilkan di sana, atau mungkin juga ada yang masalah geografi atau tentang peta, tentang kependudukan. Ini ada 2 soal, bisa pertama eksak dulu, bisa yang pertama non eksak dulu. Nah, waktunya biasanya ini 3 jam. 3 jam. Ya, alokasinya 3 jam terbagi menjadi 2 kasus. Berarti kan masing-masing kasus sama dengan 1,5 jam pengerjaan. Nah, ditulis tangan, uraian, seperti kita kasus ya, analisis. Iya, jadi kita tuh tidak ada pilihan ganda di TAP, itu analisis. Jadi yang saya sampaikan dari awal itu kan kasus-kasus itu sudah pernah keluar di ujian-ujian itu. Itu yang soal-soal itu kan sebenarnya soal-soal ujian yang dijadikan contoh, itu kebanyakan. Yang di halaman ini pasal 1. Itu kan contoh, Mbak. Itu contoh. Ya, betul. Jadi nanti kasusnya seperti itu. Itu kan halaman 101 sampai 107 ya, atau 100 berapa? Ya, sampai 107. Itu kan contoh soal TAP. Itu yang pertama kan bahasa Indonesia, yang kedua IPA kan. Jadi seperti itu. Nanti kasusnya ya seperti itu, 2. Ini kan contoh, ini contoh soal TAP. Ini nanti kayak gini, kasus A apa itu 3 jam mengerjakannya, Mbak. 3 jam ya. Jadi ya panjenengan harus siap mengerjakan selama 3 jam, menulis, berpikir keras. Nah, bekalnya yang sudah saya sampaikan kan, bekalnya dari yang pertama tentang informasi penting, kemudian sampai kelebihan, kelemahan, perumusan masalah, alternatif penyebab, kemudian alternatif pemecahan,
saran masukan, minta kepada gurunya, itu kan kemarin sudah semua kita bahas kan kemarin. Ya harus siap, memang harus siap. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Monggo. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Monggo. Tentang KDM, tentang tadi, monggo silakan bebas. Tentang ujian ya enggak apa-apa, mumpung ingat mau ditanyakan ya enggak apa-apa ditanyakan, nanti jadi sudah paham. Kemudian di dalam pengerjaan soal ini jangan sampai kita nyontek ya. Kecuali besok ada perintah boleh buka buku misalnya. Kalau enggak boleh ya jangan coba-coba buka, nanti malah E. Kalau E ya nggak jadi lulus nanti. Jadi tetap aja pede lah ya, percaya diri dengan apa yang sudah kami sampaikan, dengan bekal-bekal kemarin itu, insya Allah bisa lah mengerjakan. Ya. Jadi kalau kita simpulkan, kalau kita misalnya kepingin apa istilahnya nilainya maksimal ya 1. Kita ingin nilainya maksimal ya, nilai maksimal itu berarti kan nilai A ya. 1, ikuti tutorial dengan baik. 2, baca literasi atau literatur ya, literatur yang banyak terkait pedagogik ya, termasuk di dalamnya adalah teori belajar ya, psikologi belajar. Nah, terus tahapan perkembangan anak, media pembelajaran. Nah, ada lagi tentang evaluasi pembelajaran. Nah, terus masalah mengenai pengertian belajar, aspek-aspek keberhasilan belajar, ya, teori-teori belajar itu mulai dibaca ya. Jadi nanti kalau diperlukan kita bisa menjawab, termasuk terkait dengan materi ya. Materi itu kan kaitannya ada silabus, ada RPP sebelumnya, ada RPP, ada KKM, kemudian ada kisi-kisi, pembuatan kisi-kisi. Nah, pembuatan kisi-kisi terus juga ada tujuan, penulisan tujuan, atau indikator juga, indikator, istilah indikator. Silabus RPP ada promes, prota kan kita pahami. Nah, terus pendekatan, tentang pendekatan ya, pendekatan tentang metode, tentang model, kemudian model enggak, metode, pendekatan, model, atau teknik ya. Nah, di samping itu kita juga harus tahu tentang perbaikan pembelajaran sehingga mampu membreakdown menjadi langkah-langkah pembelajaran untuk perbaikan yang kita kenal sebagai penelitian tindakan kelas, sehingga kalau muncul kita sudah bisa. Kemudian kalau sudah tahu tentang literatur apa langkah berikutnya, ini kita harus melaksanakan atau mengerjakan TT dengan baik.
TP, tugas partisipasi dengan baik ya, itu terus harus aktif dalam tutorial. Nah, ini nanti menjadi penilaian partisipasi. Partisipasi itu 30% ya. 30% dari nilai total TTM. Dari total TTM.